Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita sharing terkait dengan akuntansi. Oh enggak akuntansi teman-teman. Ini kita sharing terkait dengan saham. Kenapa sih saham? Sebenarnya saya cuma ingin cerita saja terkait dengan apa yang saya alami selama bermain saham. Namun tentunya ya kita sharingnya kan ada fenomena lah ya. Fenomena apa yang saya maksud? Terkait dengan rekomendasi saham dari para influencer. Sebenarnya saya itu enggak begitu tertarik mengomentari apa yang mereka rekomendasikan ya. Karena menurut saya sih kalau influencer mau memberikan rekomendasi saham kepada followernya sih sah-sah saja sebenarnya. Karena kenapa? Dia kan seorang influencer, tentu dia memiliki sebuah tanggung jawab moral ya kepada para followernya. Otomatis dalam asumsi persepsi saya ya, dalam logika saya, kalau influencer punya follower, pasti influencer ini tidak ingin menyesatkan si followernya. Karena adalah namanya tanggung jawab moral, ataupun dia juga pasti memikirkan bagaimana followernya ke depannya. Itu secara pemikiran saya. Namun bukan itu yang ingin saya highlight teman-teman. Yang ingin saya highlight adalah sebagai seorang follower, termasuk saya, mungkin saya di sini juga seorang follower ya. Saya memiliki influencer yang saya tanda kutip ikutilah, yang namanya juga influencer, menginfluence ya, mempengaruhi. Sebagai seorang follower, tentu ketika kita terjun ke dunia saham, tidak cukup namanya hanya mendengarkan dan membeli. Contoh nih, influencer saya mengatakan, beli saham A, karena saham A ini misalnya berpotensi naik. Tidak cukup hanya seperti begitu teman-teman. Tentu kita itu harus memiliki sebuah gambaran ya yang lebih jauh ya, terkait dengan perusahaan yang akan kita beli. Ingat teman-teman, apa sih konsep saham tersebut? Saham itu adalah surat berharga. Saham itu juga adalah sebuah modal ya. Kalau kita belajar akuntansi, terutama PT ya. PT itu modalnya kan dalam bentuk saham. Otomatis ketika kita beli saham, ya kita beli modal, kita beli perusahaan, kita beli usahanya tersebut. Pertanyaannya, jika kita beli perusahaan, mau nggak kita beli berdasarkan kata orang ataupun kata influencer kita? Ya mungkin secara asumsi kita, influencer saya nggak mungkin menyesatkan saya gitu ya. Karena kan bisa dikatakan saya mengikuti dia udah lama, saya tahu track dia. Tapi apakah teman-teman bisa seperti begitu percaya? Tentu tidak teman-teman. Kenapa? Karena ingat, di pasar atau di bursa itu bukan hanya influencer teman-teman dan teman-teman saja. Masih banyak ada orang lain di sana. Bisa jadi di situ ada bandar ya, ada retail-retail yang mainannya cukup besar ya, uangnya cukup besar dan lain sebagainya. Di pasar itu tidak bisa diprediksi, market itu tidak bisa diprediksi. Siapa yang ada di market itu kita tidak tahu ya. Intinya market itu akan bersifat kejam kalau kita tidak hati-hati. Ini mungkin bisa saya sharekan sedikit. Terus tonton bilang nih, jadi bang, gimana nih lihat sebuah saham yang baik dan benar? Bukan saham sih, tapi perusahaan. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan secara gamblang kita harus begini. Tapi pada umumnya mungkin saya bisa memberikan 5 poin ya, yang menjadi masukan untuk teman-teman jika membeli saham. Teman-teman harus mengkaji 5 poin ini di sebuah perusahaan. Yang pertama sudah pasti fundamentalnya. Fundamental itu apa? Keuangannya. Di video saya sudah sering banget sharing terkait dengan bagaimana membaca laporan keuangan. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman itu harus membaca sampai dengan A hingga Z gitu ya, sampai dengan detail-detailnya. Tidak perlu. Saya yakin kok teman-teman di sini yang sudah belajar akuntansi sudah bisa menyusun laporan keuangan ya. Ya pasti sudah tahu lah apa itu kas ya, apa itu aset tetap, piutang, hutang, penjualan ya, pembelian, COGS, harga pokok, beban-beban pasti teman-teman tahu lah. Teman-teman jika sudah tahu itu saja, teman-teman cukup membandingkan setiap tahun saja ya. Kasnya naik atau turun, piutangnya naik atau turun, penjualannya naik atau turun. Kalau penjualan naik, kenapa alasannya? Kalau turun, kenapa ya? Terus labanya tumbuh atau tidak? Labanya berasal dari mana? Dari penjualan kah atau dari pendapatan lain-lain? Semuanya kita kaji secara simple. Hanya seperti itu saja teman-teman. Bisa saya katakan bahwa dimulai dari situ dulu. Jika nanti sudah terbiasa, sudah jago, baru kita masuk ke yang lebih detail. Misalnya rasio, ya rasio valuasi misalnya. Per, PBV ya, melihat kewajaran suatu harga saham dan lain sebagainya. Ya itu mungkin next step, tapi at least teman-teman yang buta banget nih, yang buta banget nggak tahu apa-apa, teman-teman bisa memulai dari hal tersebut. Itu sudah sangat bisa diapresiasi. Kedua apa? Kedua adalah manajemen. Siapa sih direksinya? Siapa sih komisarisnya? Itu penting banget ya. Ingat, human capital. Human capital itu adalah suatu komponen yang sangat penting dalam perusahaan. Fundamental bagus, siapa di belakangnya? Pasti human capitalnya, pasti direksinya. Kalau direksinya jelek, jangan harap fundamentalnya bisa bagus. Tidak mungkin teman. Pasti ada direksi yang bagus sehingga fundamentalnya bisa bagus, sehingga keuangannya bisa bagus. Manajemen itu penting banget. Bang, gimana sih cara tahu manajemen yang baik dan benar? Jawabannya ada di Google ya. Cari siapa nama direksinya, Google, track recordnya. Minimal ya pasti dia punya pengalaman 10 tahun lah di bidang yang sama. Contoh teman-teman mengkaji nih bidang perbankan ya. Misalnya Bank BCA ya. Cari siapa direksinya, cari historinya. Bisa jadi direksinya ini bukan
bekerja di Bank BCA sebelumnya, tapi pasti sektor usahanya sama, tetap bank juga ya, perbankan juga. Ya itu kan sudah mencerminkan dia itu punya pengalaman yang cukup bagus ya. Yang ketiga adalah pemegang saham. Kenapa sih saya masukkan komponen pemegang saham? Iya teman-teman, pemegang saham ini tidak kalah penting dengan manajemen. Pemegang saham ini secara tidak langsung bisa memberikan masukan kepada si manajemen. Kalau pemegang sahamnya bagus, ya harapan kita sih jika manajemen memiliki kesalahan ini bisa dibaca oleh si pemegang saham, ya pemegang saham mayoritas. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah poin pertimbangan bagi kita ya sebagai investor untuk lebih percaya kepada perusahaan yang akan kita investasikan uang kita, teman-teman. Keempat apa? Keempat adalah kebijakan pemerintah. Ini nggak kalah penting, teman-teman. Yang baru-baru ini mungkin teman-teman tahu ya, kebijakan pemerintah terkait dengan cukai ya yang berimpact pada perusahaan rokok. Nah, ini teman-teman harus mempelajarinya. Kalau teman-teman mau membeli perusahaan rokok, contoh gudang garam atau HMSP, kaji dulu bagaimana kebijakan pemerintah ini mempengaruhi usahanya. Kalau teman-teman merasa ini sangat berpengaruh, jangan masuk. Kalau teman-teman merasa, wah si manajemen pasti sanggup mengatasi masalah tersebut, teman-teman masuk. Ya, kembali lagi, keputusan berinvestasi itu ada di tangan teman-teman, bukan di tangan si influencer. Teman-teman kaji sendiri. Apalagi yang kelima, sentimen atau prospek usaha. Jika teman-teman menginvestasikan ke perusahaan nikel misalnya, karena teman-teman beranggapan bahwa 10 tahun ke depan mobil listrik akan beroperasi dan nikel ini sangat penting. Ya mungkin teman-teman nggak salah ya, teman-teman boleh mencoba hal tersebut. Dan ini sudah terbukti, contoh seperti saham Antam dan Inco yang naik gila-gilaan karena sentimen tersebut. Farmasi juga soal vaksin, KF dan Inaf juga naik karena ada sentimen vaksin. Jadi 5 poin ini sangat penting teman-teman. Tidak cukup hanya sekedar mendengarkan kata orang. Ya, beli di harga segini, take profit di segini, stop loss di sini. Jika teman-teman mengikuti dia, saya nggak mengatakan bahwa teman-teman akan rugi. Bisa saja untung, tapi hati-hati. Saya juga tidak mengatakan bahwa cara mereka salah. Tidak. Mereka juga punya tekniknya kok, bisa bermain seperti begitu. Ya, itu adalah teknik bandar. Dan saya juga sebenarnya kurang tahu bagaimana cara mereka bermain. Tapi saya sama sekali tidak pernah mengikuti apa yang mereka sarankan. Saya lebih suka mengikuti 5 poin ini. 5 poin ini saya pelajari sendiri dan saya mencari perusahaannya, saya invest di sana. Kenapa? Ketika turun, saya tahu apa yang saya beli. Sehingga saya tidak takut, malah saya akan membeli lagi. Saya akan serok lagi saham tersebut. Tapi kalau saya mendengarkan kata orang, beli saham ini, jual di segini. Seandainya kalau nggak tercapai nilai jualnya, atau saya ketinggalan kereta, harga sahamnya sudah keburu turun, bagaimana saya harus mempertahankan saham tersebut? Otomatis saya cut loss kan? Karena saya tidak mengkaji 5 poin ini. Ya, bisa jadi perusahaan yang ditawarkan itu adalah perusahaan yang jelek. Itu kan menjadi sebuah yang bisa dikatakan musibah bagi saya. Dan ingat teman-teman, biasanya saham gorengan itu adalah saham yang market caps-nya kecil. Apa sih market caps? Market caps itu adalah keseluruhan lembar sahamnya dikali dengan harga sahamnya sekarang. Jadi bisa dikatakan nilai dari perusahaannya. Biasanya nilai perusahaannya itu kecil sehingga mudah digerakkan ya harga sahamnya. Yang saya tekankan itu kembali lagi ke edukasinya. Kalau teman-teman merasa investor teman-teman itu sering menyarankan saham, kenapa tidak sering edukasi saham? Maksudnya paham bedanya teman-teman ya, yang mana menyarankan beli ini atau edukasi. Lebih bagus kan edukasi ya, teman-teman harus beli ini karena ini fundamentalnya begini, manajemennya begini, sentimennya begini, kebijakan pemerintah begini. Tentu itu lebih mencerahkan kita daripada hanya menyuruh membeli ya, tapi kita nggak tahu apa yang kita beli. Kalau misalnya dia mengedukasi, beli ini karena ini, itu bisa menjadi referensi baru bagi kita ya. Saya juga mendapatkan referensi tersebut. Tentu informasi tersebut juga sangat berharga bagi saya ya. Saya menjadi dapat insight baru. Oh ternyata perusahaan ini bagus juga ya. Saya menjadi tertarik untuk mencari tahu. Tapi kalau cuma disuruh beli, nggak ada gambarannya kenapa saya harus membeli hal tersebut. Saya jadi mikir, ini benar atau tidak ya? Bahkan saya tidak tahu perusahaan tersebut perusahaan apa. Bergerak di bidang apa pun saya tidak tahu. Ini kan bahaya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini teman-teman. Dan mungkin juga sudah jelas ya. Kalau teman tanya nih, Bang, abang kan main saham, kenapa sih nggak pernah rekomendasi saham? Ya, jawabannya ada di video ini. Saya tidak pernah mau merekomendasi saham, tapi kalau teman-teman tanya, Bang, bagaimana cara melihat saham yang bagus? Itu sering banget saya sharekan. Bahkan kemarin di live ada saya sharekan. Teman-teman cek saja perusahaan LQ45, cek yang 10 tahun terakhir, perusahaan yang masuk di LQ45 terus, teman-teman beli saham itu. Itu pasti perkembangannya bagus. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, pakai 5 poin yang saya sharekan tadi. Apakah 5 poin ini sudah mewakili? Secara pemula iya, tapi secara expert belum, sama sekali belum. Teman-teman harus kaji lebih dalam lagi, cari lebih jauh lagi. Ya karena ini mungkin video singkat, video sharing-sharing, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget kalau banyak kekurangan. Dan akhir kata, ini sudah tahun 2021, IHSG sudah mau 6.000, sudah sampai 6.000 pun malah sudah 6.100.
Jangan lagi beli saham asal-asal ya, pelajari dengan baik. Kenapa? Karena saya takut banget teman-teman itu rugi ya. Daripada teman-teman rugi habis duit di saham, mending uangnya disedekahkan ya. Teman-teman bisa buka kitabisa.com, bisa cek panti asuhan di kota teman-teman, itu semua membutuhkan uang teman-teman. Mending sedekah di sana daripada sedekah di saham gorengan. Itu jauh lebih bermanfaat. Itulah mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.